Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya istri kedua yang ditalak 3 suami karena paksaan istri pertama. Tapi setelah talak 3, saya berhubungan dengan suami. Dan sekarang dari pertemuan terakhir itu, Buya, saya hamil. Dan mantan suami tidak mau bertanggung jawab sampai menuduh saya melakukan hubungan dengan orang lain. Hanya karena dia tahu masa lalu saya. Memang jujur, Buya, saya bukan wanita yang baik. Tapi saya wanita yang ingin menjadi lebih baik. Apa yang harus saya lakukan, Buya? Dan bagaimana saya menyikapi mantan suami saya yang tidak mengakui anaknya dan selalu menyalahkan saya? Dan bagaimana saya harus menyikapi istri dan keluarganya yang selalu menghina saya dan mendoakan akan saya yang tidak baik? Terima kasih, Buya, tolong pencerahannya. Sedikit nasihat dari Buya selalu membuat hati saya sejuk. Hanya saya tidak dapat jawaban di YouTube, Buya, atau semua masalah hati saya ini. Anda sebagai istri yang kedua, di saat Anda mengambil keputusan untuk menjadi istri yang kedua, Anda harus tahu hal-hal yang mungkin sekali terjadi. Maka Anda harus punya bekal yang double, ketabahan, kesabaran, yang mungkin sekali anak-anaknya mungkin marah dengan Anda, istrinya juga marah dengan Anda. Jadi harus ada dalam pandangan Anda, kemudian setelah itu Anda tabah. Maka di saat Anda bisa tabah, Anda akan sukses. Karena Anda menerima beliau adalah sebagai seorang yang memang tidak seutuhnya untuk Anda. Baik, kemudian atas tuntutan istri, Masya Allah, seorang istri apapun bentuknya, tidak diperkenankan menyuruh suaminya mencerai pasangannya atau istrinya yang lain. Itu dilarang. Kecuali sang suami sukarela atas, karena mungkin ketidakcocokan atau satu hal yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Tapi kalau memaksa tidak diperkenankan. Hukumnya adalah haram. Diperkenankan haram. Apalagi sampai kemudian menjatuhkan cerai 3. Kecuali sang suami memang punya pahaman atau sang istri yang kedua tidak layak karena mungkin fasik atau apa dan sebagainya. Ada tanda-tanda yang menjadi sebab boleh dicerai, lain cerita. Tapi tidak boleh siapapun ikut-ikut menyuruh mencerai. Karena ini diambil atas nama Allah. Nggak boleh main-main. Nggak boleh siapapun menyuruh mencerai, nggak boleh. Kemudian na'udzubillah, dan begitulah setan pandai. Setelah dicerai ternyata Anda berhubungan lagi setelah cerai 3 lagi. Sampai hamil. Nah ini adalah pembahasan para ulama mencerai. Bagaimana kalau sudah cerai? Kalau cerai 1-2 jelas. Selagi masih di masa iddah. Selagi masa iddah. Maka hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang yang sudah mencerai di masa iddahnya, kebanyakan ulama, ada ulama yang mengatakan ini adalah kasus darurat, bukan ditiru. Karena dia menjalankannya dengan mau, maka itu dianggap sebagai rujuk. Dan setelah itu dianggap istri lagi, harus komitmen. Bukan mau menggauli saja setelah itu tidak menganggap. Tidak. Artinya seorang suami yang mencerai istri, selain madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i tidak harus dengan ikrar aku rujuk. Selain madhab Syafi'i, seorang yang mencerai istri 1-2, maka selagi masa iddah kemudian seorang suami kok tiba-tiba mendatangi mantan istri yang masa iddah kemudian menggaulinya, maka dikatakan ini, sebagian ulama mengatakan ini termasuk dianggap rujuk, maka dianggap rujuk sejati harus dia bertanggung jawab setelahnya, dia di bawah naungan laki, nafkah dan seterusnya. Dalam madhab Imam Syafi'i kan harus ada ungkapan ciptaan. Yang nggak benar adalah menggauli besok pergi, ini kurang ajar ini. Harus sekali menggauli dianggap sebagai istrinya lagi. Nah seperti itu. Adapun anaknya, nah kemudian di saat, nah ini dia sampai hamil. Nah, kehamilannya apakah kehamilan saat kita kan harus menjelentrehkan. Apakah kehamilan ini terjadi adalah setelah masa iddahnya selesai? Hubungannya semasa iddah selesai atau tidak? Nah ini baru dijelaskan. Anda tidak menjelaskan. Kalau memang hubungannya na'udzubillah suami istri adalah setelah masa iddah berlalu, maka nggak ada subhat sama sekali bahasanya anak itu bukan anak. Anak bukan anaknya. Tapi selagi masih di dalam dan mungkin terjadi di saat atau mungkin dikira-kira adalah di saat sebelum dicerai, maka langsung dinisbatkan anaknya. Kalau memang misalnya kan, makanya harus harinya kapan. Tapi kalau terjadi kehamilan itu adalah, atau hubungan suami istri adalah jauh, atau setelah masa iddah talak 3 berakhir, maka ketahuilah itu nggak ada hubungan apa-apa. Kelihatannya bukan masalah ini yang ditanyakan. Sikapnya itu apa dengan keadaan semacam ini? Anda harus tabah dong.
Anda harus tabah, Anda sabar. Kemudian dicaci dan diolok. Kalau orang mencaci kita dan mengolok kita, nggak akan mengurangi apapun dari kita, nggak akan berubah. Maka nggak perlu Anda sakit hati dan sebagainya, Anda tata hati saja. Bahkan Anda harus berlemah lembut kepada orang tersebut. Nah ini kalau kami melihat justru ini barangkali yang menjadikan suami Anda lalu mengambil langkah mencerai. Karena apa? Ternyata Anda sensitif, tidak tabah, diolok ini. Akhirnya suami Anda jadi pusing. Kalau seandainya Anda, yang penting suamiku deh, suamiku nggak apa-apa. Biarpun istrimu, keluargamu mencaci saya, tidak. Mungkin dengan penuh ketabahan suamimu akan tabah. Ini pendidikan buat yang lainnya. Memang perlu ini ilmu tabah itu. Sebab memang sang istri pertama tentu ada kecemburuan. Mungkin juga ibundanya juga tidak terima dan seterusnya. Mungkin sekali ini semuanya. Apalagi dengan masyarakat yang belum terbiasa istilah poligami ini. Mungkin sekali ada kata-kata sumbang di sana, kata-kata yang miring di sana. Maka yang dibangun adalah ketabahan. Selagi Anda tambah ada, meyakinkan suami berani bertahan dengan Anda. Tapi kalau Anda sudah mulai, Anda reaksi dan sebagainya, susah mempertahankan Anda. Karena apa? Di luar dugaan sang suami. Makanya berat bagi suami tersebut. Maka sesuai dengan kesepakatan Anda. Kalau Anda tidak bisa bersepakat, maka Anda jangan mau dengan dia. Sepakat misalnya, mungkin suami Anda tidak bisa memberikan waktu-waktu yang semestinya kepada Anda. Kalau Anda mau, ya sesuai dengan kesepakatan. Seperti itu. Baik, intinya sudah selesai, Anda tinggal sabar. Kemudian, kalau memang kita perlu jelaskan lagi, Anda ini kapan? Ya, mungkin ini masalah kan ada anaknya, ya harus pastikan. Kalau seandainya di masa keluar iddah, bukan anaknya. Nggak sambung kepada laki-laki tersebut. Tapi kalau masih ada disambungkan, ini harus dibahas masalah. Karena ada masa iddah itu Anda untuk membersihkan rahim. Kalau masih masa iddah. Hanya bedanya kalau sudah tolak 3 tidak akan bisa kembali lagi, kecuali ada muhallil. Anda sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki, kemudian seorang laki-laki itu mencerai Anda, kemudian Anda bertemu lagi dengan suami ini, boleh. Semoga Allah menjaga semuanya, kalaupun harus berpisah terus, baik-baik, dan semoga Allah menjauhkan Anda dan semuanya dari zina. Lihat, ada yang halal, halal. Punya halal, halal, jaga yang halal. Yang belum, cari yang halal. Jangan melakukan kehinaan zina. Wallahu a'lam bishawab.